kata Hugeng ya, orang yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Itu. Jadi siapapun yang berjiwa penjahat dan hatinya memiliki jiwa penjahat pasti dia benci dan geram terhadap polisi. Polri bersiap melakukan perubahan besar atau reformasi dengan memperkuat akuntabilitas dan responsibilitas internal Kor Bayangkara melalui pembentukan tim transformasi reformasi Polri. Tak tanggung-tanggung, 52 perwira tinggi, Pati, dan perwira menengah, Pamen, dikerahkan untuk mereformasi Polri menuju era baru. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menjelaskan tim transformasi reformasi Polri bakal membantu dan bersinergi dengan Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Polri terus melakukan upaya reformasi terhadap hal-hal yang harus diperbaiki baik dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, serta sisi-sisi lain yang selalu menjadi perhatian publik. Pihaknya akan mengkaji segala masukan dan aspirasi rakyat. Publik juga menunggu pembentukan tim Komite Reformasi Polri. Komite ini mencuat setelah Presiden menerima sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, GNB, di Istana Negara pada Kamis 11 September 2025. Rencananya, Komite Reformasi Polri dirilis paling lambat pertengahan Oktober 2025. Yang pertama begini, inilah hebatnya polisi nih, ya, dilakukan yang terbaik masih dikritik, ya, tidak berbuat apa-apa dibilang juga salah. Jadi serba susah juga ini. Kemarin juga Pak Listio Sigit itu kan disuruh mundur Bang Aiman, ketika huru-hara sedang terjadi di mana-mana. Kalau beliau mundur, ya, sesuai dengan mendengarkan beberapa secuil permintaan daripada orang-orang, ya, ini akan terjadi pendudukan di gedung DPR RI yang mengakibatkan chaosnya lebih parah lagi, ya. Disitulah kesempatan para anarko-anarko untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemarin ada TNI yang ikut jaga juga. Itu satu. Makanya saya bilang tidak sependapat dengan beliau, ya, karena apa? Karena tim transformasi reformasi Polri bentukan daripada Pak Kapolri dengan para Pati Polrinya itu untuk membantu, ya, apa-apa saja yang terjadi di dalam internal Polri. Ini kan harus dibantu nih, apalagi nih tim reformasi ini saya dengar-dengar 9 orang. Bentukan Pak Prabowo Subianto. Enggak mungkin 9 orang bisa mengawasi 579.000 personel kepolisian dari Sabang sampai Merauke, Bang Aiman. Jadi kita harus apresiasi dengan adanya tim transformasi reformasi internal ini, gitu loh. Nah, itu tandanya bahwasanya Polri ini siap berbenah kapanpun dan siap dikritik, bukan anti kritik. Nah, justru saya kaget, ya, Bang Aiman, ketika muara daripada tuntutan rakyat ini mungkin bisa diperlihatkan ada 9 tuntutan tanggal 25 November. Sudah dikirim tadi? Ya, udah dikirim tadi. Oke, coba bisa 9 tuntutan rakyat bisa ditampilkan dulu. Ya. Oke, Bang Aiman, ada 9 tuntutan rakyat Indonesia. Bung Pitra mau? Ya, saya bacakan di sini. Jadi biar jelas. Yang pertama, bubarkan DPR RI. Yang kedua, turunkan Prabowo Gibran, bubarkan Kabinet Merah Putih, gagalkan proyek penulisan sejarah Indonesia, seret, tangkap dan adili Fadli John karena tidak mengakui adanya pemerkosaan massal pada tahun 98, tolak RKUHP, menuntut transparansi gaji anggota DPR sebab berasal dari uang rakyat, batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR dan gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Dari 9 tuntutan rakyat ini. Ini yang dikumpulkan oleh salah satu media, ya, Tirto ini. Iya. Tapi kan ada yang dan ini juga sudah 17+8 itu. Ya, itu kan itu kan 17 plus 8 itu tanggal 5 Septembernya Bang Aiman. Ini awal dasar permulaannya. Sebelum kerusuhan ini. Sebelum kerusuhan. Oke. Artinya kan aspirasi rakyat ini termaktub dalam 9 tuntutan ini. Ya.
Nah, terjadi kerusuhan dan terjadi insiden tanggal 28 Agustus berubahlah menjadi 17+8 tadi. Artinya kalau kita memang konsisten, tuntunan saya sebenarnya ini. Makanya saya bilang kemarin di beberapa stasiun televisi, ini adalah tuntutan politik. Kenapa saya bilang tuntutan politik? Yang di demo DPR RI yang disalahkan polisi. Kan ini aneh juga Bang Heman. Makanya kata Hugeng ya, orang yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Itu. Oke. Jadi siapapun yang berjiwa penjahat dan hatinya memiliki jiwa penjahat pasti dia benci dan geram terhadap polisi. Saya setuju apa yang tadi disampaikan oleh Bung Pitra bahwa siapapun yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. benci polisi, betul. Dan saya yakin bahwa di ruangan ini tidak ada yang membenci polisi. Justru malah cinta polisi. Beda antara kritik dan membenci. Nah, betul. Itu Jadi kita sepakat ya. Ya. Termasuk tadi waktu Bung Mitra bicara seperti itu, Mbak Cindy langsung mengangkat mikrofon. Boleh mau jelasin apa? Iya, tadi sepakat sih, bukan benci ya. Kita cinta sama Polri, sama institusi Polri yang sebenarnya sudah sangat baik. Gitu. Cuman masalahnya kan oknum di sini ya. Banyak sekali oknum-oknum yang merusak citra Polri di sini. Yang membuat justru itu yang mau sebagian diperbaiki. masyarakat jengah, betul. Dan juga sistemnya tentu. Iya, dan tadi terkait Polri anti kritik gitu. Yang saya bingung, laporan hotline saya nggak pernah ditanggapin kalau secara digital ya. Akun X saya diblokir oleh akun official Polda Metro Jaya. Sampai saat ini saya nggak bisa komen, saya nggak bisa. Isinya apa Mbak? Kok diblokir? Diblokir nggak bisa komen. Iya, isinya apa emang? Oh, akun. Salah satu misalnya. Oh nggak ada, saya nggak. Ya cuman cerita kasus-kasus saya aja. Oh, berisik soal kasus-kasusnya. Iya, kan saya memperjuangkan hak saya Oke. gitu kan sebagai korban. Tapi saya yakin kalau ada 10 aja seperti Mbak Cindy, ini reformasi Polri jalan cepat banget ini. Iya, Berani, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Cindy. Luar Terima biasa. kasih. Jadi akun Polda Metro Jaya, memblokir. Anda mention akun Polda Metro Jaya? Sering kali saya mention. Ceritanya cuma cerita kasus Anda doang? Iya. Nggak ada hujat apa segala macam, nggak ada? Saya orang yang sangat sopan ya. Saya juga tidak pernah, biarpun itu videonya viral, saya tidak pernah menghujat karena saya memang cinta sama Polri. Minggu gitu berapa kan. kali Anda tulis kasus Anda tuh di mention akun Polda ya berarti? Iya. Ya? Berapa? Ya jarang, nggak sering-sering banget. Tapi mungkin seminggu ada lah kurang lebih. seminggu sekali mungkin ada saat Minggu itu sekali ya. tapi rutin selama sekian tahun. Sebenarnya rutinnya beberapa waktu, terus kemudian saya vakum lagi kayak Oke. gitu. Sampai sekarang masih di blok? Masih. Nah, kemudian itu kan secara digital ya. Oke. Secara Habis ini saya yakin pasti dibuka. Amin, mudah-mudahan ya pemegang akunnya mohon dinotis. Oke. Yang pegang Jadi- akunnya saya kenal. Nggak, bercanda. Baik-baik.